Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fattah, SKOPI MPD, Guru PAI di UPTD SDN Negeri Ciputat 05, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab batch ketiga di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 42500111069 pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025. Saya melaksanakan praktikum pembelajaran di UPTD SDN Negeri Ciputat 05 untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan tema menyayangi anak yatim. Mari saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya yaitu silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita melafalkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, anak-anak semua. Sebelumnya saya mau tanya, apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya. Amin amin ya robbal alamin. Tetap semangat anak-anakku semuanya. Mari sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sana aku berdiri, carikan ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Kita speaking pada hari ini, kita bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, itu salawat tibil qulub. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan walafiat. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa riyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa qulil ardh. Yang bertanya nih, kemarin kita menjelaskan tentang yaitu menghafal surah Al-Ma'un dan juga terjemahan. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada kalian, kaitan dengan surah Al-Ma'un ini, kita akan tentang memahami makna ataupun isi pokok dalam surah Al-Ma'un. Saya mau tanya nih, pernahkah kalian melihat ada anak kecil yang tidak punya bekal di sekolah? Nah, apa yang kalian rasakan? Hah? Kasihan, sedih ya. Kali ini kalau kita punya rezeki lebih, kita harus saling berbagi. Oke, baik. Menurut kalian nih, yang bisa jawab boleh angkat tangan ya. Mengapa kita perlu menolong orang yang sedang kesusahan? Oke, baik, Ryan. Karena kita sesama manusia harus saling membantu. Oke, baik, tepuk tangan. Jadi, kita sesama manusia harus saling membantu. Karena kita adalah makhluk sosial. Oke, baik, pembelajaran kita yaitu yang pertama tadi kita sudah melafalkan, menulis, mengartikan dan menghafal surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Dan intinya lagi menjelaskan makna dan pesan pokok surah Al-Ma'un dengan percaya diri. Oke. Nah, ini contoh adalah salah satu anak yatim. Tapi anak yatimnya ini ada di luar negeri. Ini ada orang yang anak kecil yang murung. Nah, ini sini ada panti asuhannya. Jadi ini kepedulian sesama itu harus ditumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Makanya kita harus saling menyayangi. Selanjutnya, nah, pengertian anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum ia balik. Adapun yang disebut yatim piatu yaitu anak yang telah ditinggal ayah dan ibunya. Islam sangat memuliakan anak yatim dan memerintahkan kita untuk menyayanginya. Makanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah." Siapa orang, katanya ini kata Nabi, saya dan juga orang yang peduli dengan anak yatim itu masuk surga. Masuk surga bagaimana? Masuk surganya saling beriringan. Jadi diibaratkan seperti jari kalian ini sangat dempet, sangat dekat. Nah, oke, baik, kita selanjutnya sikap terhadap anak yatim. Nih, hati-hati nih, kita nih tidak berkata kasar atau menghardik anak yatim. Terus memberikan perhatian dan bantuan pada mereka, menyantuni kebutuhan dan pendidikannya, dan mendoakan kebaikan dan masa depannya yang cerah untuknya. Saya mau tanya nih kepada kalian, apakah di lingkungan kalian ada kegiatan santunan anak yatim? Ada. Oke, baik itu di musola ataupun di masjid ataupun di lingkungan RT kalian. Mudah-mudahan tuh yang sudah mengikuti kegiatan menyantuni anak yatim, mudah-mudahan pada berkah semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya next kita surah Al-Ma'un. Nah, penjelasannya nih, surah Al-Ma'un surah yang ke-107. Dalam Al-Qur'an ada 114 bagian. Nah, ini surah ke-107 ini adalah surah Al-Ma'un. Terdiri dari berapa ayat? 7.
tujuh ayat. Termasuk surah Makkiyah yang turunnya di mana? Di kota Makkah. Surah Al-Maun ini berisi tentang teguran atau ancaman bagi orang yang lalai beribadah dan tidak peduli terhadap anak yatim dan juga serta fakir miskin. Ini ancaman. Jadi bahasanya surah Al-Maun ini adalah teguran dan ancaman bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya dan juga tidak peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin. Oke. Nah, tadi kita bersama-sama kita baca surah Al-Maun. Mari kita simak dulu ya. Simak dulu, kita dengarkan, kemudian kita bersama-sama habis itu kita membaca surah Al-Maun. Surat Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Baik, kita bersama-sama kita membaca surah Al-Maun. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Di ayat 1 sampai ayat 7 ini coba kita lihat bersama-sama. Coba kita baca bersama-sama. Terjemahan Surah Al-Maun. Ayat pertama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghadik anak yatim. Ayat yang ketiga. Dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Empat. Maka celakalah orang yang sholat. Yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keenam, yang berbuat ria. Yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Baik, nah ini nextnya kandungan surah ini
kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak yatim. Kita harus peduli dan membantu pakai miskin. Sholat harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Ria dan enggan menolong adalah perbuatan tercela. Saya mau tanya nih pada kalian. Oke, pertanyaannya, sini siapa yang sudah melaksanakan sholat di waktu? Oke, semuanya. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan istiqomah dan juga selalu mengikuti sholatnya 5 waktu tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, bagus. Lanang, apa Lanang? Mengapa Allah melarang menghadik anak yatim? Oke, mengapa Allah melarang menghadik anak yatim? Oke, baik. Jawabannya adalah bahwasanya anak yatim itu adalah anak yang ditinggalkan oleh bapaknya. Anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang. Maka kalau kita menghadiknya, menganiayanya, ataupun kita membuli, ataupun mencela, itu mendapatkan ganjaran, yaitu berupa siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam api neraka. Jangankan anak yatim, bukan anak yatim pun kita pun tidak diperbolehkan. Maka kalau anak yatim disinggung akan mendapatkan ganjaran tadi, yaitu berupa siksaan ataupun ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga termasuk sebagai ciri-ciri pendusta agama. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, baik, Pak Bud, terima kasih Danang. Oke, selanjutnya ada yang mau tanya? Oke, baik ya, Raisa. Oke, apa yang dimaksud dengan orang yang pendusta agama? Nah, orang yang pendusta agama itu ciri-cirinya tadi, orang yang menghadik anak yatim. Satu. Yang kedua yaitu tidak membantu fakir miskin. Yang selanjutnya yang ketiga adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian orang-orang yang tidak ikhlas beramal, maunya ingin dipuji, inginnya disanjung, itu namanya sifatnya riya. Kemudian yaitu enggan menolong juga kepada sesama, atau dalam artinya bakhil atau pelit. Maka itu adalah ciri-ciri dari pendusta agama. Paham ya saya? Ya. Semuanya paham? Alhamdulillah. Baik, anak-anak semua, kita lanjutkan, yaitu saya punya tugas nih. Sebelumnya sudah kita kelompokkan ya, jadi 4 kelompok. Oke, sudah siap ya? Mohon baik, sebelumnya saya jelaskan dulu. Tadi kalian mendapatkan LKPD. Ada ini lembar kerja peserta didik. Ya. Temanya menyayangi anak yatim, tulis nama kalian dan kelas kalian. Ya. Terus di sini kalian harus mengisi ayat-ayat rumpang atau ayat-ayat kosong. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat selanjutnya ayat apa? Ayat 1, ayat 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ini ayat yang kosong, ayat apa saja. Kalian tulis bahasa Arabnya. Kemudian memasangkan arti kata. Nah, ini tentang memahami makna. Memahami makna kata per kata dalam surah Al-Maun. Nah, yang tadi membuat peta konsep. Nah, membuat peta konsep. Yang tadi saya kasih itu tuh, yang tadi yang lembaran ini kalian isi, kemudian sesuaikan. Tadi peta konsep apa? Pesan-pesan pokok surah
al-ma'un. Kemudian kalian catat. Oke, Pak. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi yang terakhir. Tuh, yang belakang. Uji pemahaman. Nah, sampai mana kalian paham? Baik, silakan dikerjakan. Ya, ini bagus. Ya, betul. Kamu jelasin. Situ kan kalian. Kalian cuma 3 doang nih. Kalian ada 3. Yang kelompok mana? Atas kelompok mana? 30. Nah, begini. Rumah. Oke, sekarang kita akan diskusi bersama. Oke, sebelum diskusi ini, silakan kelompok yang sudah siap untuk presentasi. Kelompok siapa? Ya, silakan. Silakan. Satu, jangan menindas anak yatim. Surah Al-Ma'un memperingatkan orang yang kasar dan menolak anak yatim yang meminta pertolongan. Dua, berikan yang tidak kepada yang membutuhkan. Dua, muslim diperintahkan untuk tidak saling menolong dan juga mengajak orang lain untuk memberi makanan dan membantu orang miskin. Oke, baik. Nah, di ayat 1 dan ayat 2 ini menjelaskan bahwasanya itu kita harus jangan sampai menjadi anak ya yatim. Dan juga yang kedua yaitu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan atau fakir miskin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Yuk, selanjutnya. Ya, silakan. Kata konsep pesan pokok surah Al-Maun. Yang pertama. Pesan-pesan pokok surah Al-Maun. Jangan menindas anak yatim. Surah Al-Maun memperingatkan orang yang kasar dan menolak anak yatim yang membutuhkan pertolongan. Konsep kedua. Berikan bantuan kepada yang membutuhkan. Umat muslim diperintahkan untuk tidak hanya menolong, tapi juga mengajak orang lain untuk memberi makan dan membantu orang miskin. Ketiga. Laksanakan sholat dengan khusyuk. Orang yang lalai dalam sholat baik karena bermaaf-maafan dan memenuhi syarat. Syaratnya Allah melakukan di luar waktu adalah orang-orang yang mengakibatkan akan wafat. Ibadah harus ikhlas karena Allah. Jangan melakukan ibadah baik hanya untuk tujuan atau di masyarakat tidak melakukan hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu. Ya, selanjutnya. Tolong menolong dalam kebaikan. Surat ini mendorong sikap support menolong dan membantu sesama. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Oke, yang terakhir. 6. Hindari sifat kikir dan bakhil. Surat Al-Maun mengajukan untuk tidak berbuat kikir dan sebaliknya mendorong sikap dermawan dan membantu sesama yang membutuhkan. Oke, ya, terima kasih. Mana tepuk tangannya? Alhamdulillah. Oke, menanggapi? Ya, silakan Irfan. Oke, bagaimana cara beribadah dengan ikhlas? Nah, jadi beribadah dengan ikhlas itu biar tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung. Berarti ikhlasnya karena Allah, sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas. Tapi di dalam surah Al-Ikhlas tidak ada lafal Al-Ikhlas. Tapi apa yang ada? Adalah lafal Allah.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Paham ya? Jadi ibadah kita itu kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Selanjutnya, coba kita akan bahas sedikit, yaitu tadi kalian sudah diskusi, sudah membuat peta konsepnya. Mana peta konsepnya? Kelompok yang lain. Oke, baik. Oke, good. Cakep. Dari ayat 1 sampai ayat 7 itu menjelaskan tentang orang-orang yang menistakan agama. Akan tetapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan sampai kita termasuk orang yang mendapatkan ancaman atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apa saja? Yang pertama, yaitu jangan sampai menindas anak yatim. Jangan sampai ya. Kemudian yang kedua apa? Coba. Memberi bantuan kepada yang kurang mampu. Kita harus peduli dengan orang-orang fakir miskin. Yang ketiga yaitu sholat dengan khusyuk, jangan sampai lalai. Yang keempat beribadah dengan ikhlas, jangan ingin dipuji, jangan sampai mempunyai sifat ria. Terus yang kelima, tolong menolong sesama manusia. Terus yang terakhir, hindari sifat pikir atau bakhil, pelit ya, hindari ya. Kita harus saling membantu. Bertanya kepada kalian, bagaimana perasaanmu jika menjadi anak yatim? Sedih. Merasa kekurangan, butuh dengan perhatian. Terus apa yang bisa kamu lakukan di sekolah untuk menyayangi teman yang yatim? Membantu, menolongnya, dan juga kita dengan penuh kasih sayang. Jadi kita sesama nih, baik itu anak yatim ataupun bukan anak yatim, tetap kita harus jalin kasih sayang. Wah, yuk sama-sama kita menyanyikan lagu surah Al-Ma'un. Coba lihat. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Surah Al-Ma'un 7 ayatnya. Al-Ma'un merupakan kota Makkah. Orang sifatnya masing-masingnya. Untuk menjelaskan tentang kondisi agama itu yang suka memanfaatkan negatif. Anda berperingatan orang itu. Namun telah dijelaskan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang orang yang lalai dalam sholatnya, yang sholatnya panik atau ria. Simpulannya yaitu kita harus beribadah, harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Orang beriman wajib peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Allah mencela sikap ria dan lalai dalam beribadah. Kepedulian sosial adalah bagian penting dari ajaran Islam. Alhamdulillah. Pembelajaran pada hari ini mudah-mudahan kalian bisa pahami dan juga mudah-mudahan kalian bisa praktekkan di lingkungan kalian. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk bab selanjutnya yaitu bab 2, kita akan membahas tentang itu Asmaul Husna. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Illa
وقنا عذاب